Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajar Ramadhani dengan NIM 52004111097. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah UTS dari mata kuliah Big Data dan Analitik. Nah, jadi sudah terlihat nih soal yang pertama itu. Silakan importkan kedua data di atas ke dalam Rapid Miner dan analisis data tersebut. Jika data itu Anda rasa belum layak pakai, lalu lakukan pre-processing sehingga data menjadi siap pakai. Jelaskan. Oke, kita masuk ke Rapid Miner, lalu importkan data yang pertama. Kita cari dulu datanya seperti ini. Nah, lalu untuk data yang pertama kita masukkan seperti ini. Nah, kita next. Nah, pada bagian ID, maaf, role-nya ini kita ganti menjadi ID sebagai key atributnya nanti. Lalu oke. Pada jumlah terjual, change type-nya kita ubah menjadi integer. Nah, ini kan muncul dua error nih. Kita klik ignore error agar bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kita next, kita finish. Nah, maka data yang satu sudah masuk ke dalam Rapid Miner. Kita import untuk data yang kedua. Nah, seperti ini. Kita klik data 2, kita next. Kita next lagi. Nah, pada bagian ID-nya sama. Kita ganti role-nya menjadi ID sebagai key attribute. Kita klik ID, lalu oke. Nah, untuk harga kita ubah menjadi integer. Nah, ketika ada error seperti ini, kita ignore error saja. Lalu kita klik next. Finish, kita tunggu. Nah, untuk data kedua sudah masuk ke dalam Rapid Miner. Sama juga dengan data 1. Bisa dilihat sini data 1 dan 2 itu, terlihat ada data yang kosong, seperti ini. Nah, ini membuktikan bahwa data ini masih belum layak untuk dipakai karena masih ada data yang kosong. Agar layak dipakai, caranya seperti ini. Data 1 kita masukkan dulu ke dalam proses ini. Lalu operatornya kita ketik filter example seperti ini. Nah, kita klik, kita drop, lalu kita hubungkan data 1 dan filter example-nya. Lalu pada bagian filter example ini, condition class-nya kita pilih no missing attribute. Nah, kita play. Maka data yang hilang tadi sudah tidak ada. Seperti ini. Nah, untuk data 1 sudah layak digunakan. Begitu pula untuk data yang kedua. Sama, kita gunakan filter example juga. Kita sambungkan, kita ke preset. Nah, pada bagian filter example sama. Condition class-nya kita pilih no missing attribute. Lalu kita play. Maka kedua data tadi sudah bisa, postnya sudah layak untuk dipakai. Nah, ini hasilnya tadi yang udah difilter. Ini kan ada tanda filter example, filter example. Ini sudah layak nih. Selanjutnya kita lihat lagi deh soalnya. Nah, selanjutnya gabungkan kedua data tersebut sehingga menjadi satu kesatuan dan jelaskan bentuk operator yang digunakan. Oke, cara menggabungkan dua data ini yang sudah difilter ini, kita gunakan operator yang namanya itu join. Nah, seperti ini. Kita drop. Nah, ini kita putus dulu. Penghubungnya ini kita putuskan dulu. Lalu filter example yang mengandung data 1 ini kita taruh di left join. Untuk right join-nya kita taruh di filter example yang mengandung data 2. Pada bagian join ini kita sambungkan seperti ini. Nah, kita pilih edit list-nya itu ID seperti ini. Karena hanya key attribute ID yang sama. Nah, kita play. Setelah itu coba kita play. Kita mainkan. Nah, kedua data tersebut sudah menjadi suatu data yang utuh, menjadi satu data yang kesatuan seperti ini. Ada kantor cabang, jenis barang, jumlah terjual, brand, seri produk, dan harga. Kita kembali ke desain. Kita buka lagi soalnya. Nah, selanjutnya itu jika ditunjukkan hasil sebagai berikut. Yang ditunjukkan itu adalah jenis barang dan jumlah total terjual. Jelaskan langkah-langkah saudara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan Rapid Miner. Oke. Caranya yaitu
Ini kita pindah dulu joinnya. Kita blok ketiga ini, lalu kita disablekan, kita matikan sementara. Nah, kenapa kita pilih data satu? Karena coba kita lihat. Di data satu ini terdapat jenis barang dan jumlah terjual. Seperti ini kan. Sama seperti pada soal nih, jumlah total terjual dan jenis barang. Nah, seperti ini kan. Ya, di jumlah terjual ada jenis barang. Nah, jika ingin memunculkan jenis barang dan terjual, kita gunakan operator yang namanya itu aggregate. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini udah otomatis tersambung. Edit listnya ini kita pilih yang namanya jumlah terjual. Fungsinya ini kita pilih yang namanya sum. Kita play, baru group by attribute-nya itu kita pilih jenis barang seperti ini. Apply. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, maka jenis barang dan jumlah terjual ini sudah muncul sama seperti pada soal seperti ini. Nah, komputer, tablet, jenis barangnya, lalu jumlah total terjualnya itu muncul. Untuk komputer, jumlah terjualnya itu ada 76 dan tablet ada 60. Nah, kita balik ke soal lagi. Untuk yang terakhir, jika kita ingin mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima toko elektronik tersebut, maka langkah apa saja yang kita lakukan pada Robert Manor? Oke. Langkah selanjutnya itu kita gabungkan lagi. Ini kita enable dulu. Agregatnya ini kita putuskan dulu kabelnya. Nah, agregatnya taruh di sini dulu. Kita gabungkan dulu kedua data tadi menggunakan join seperti ini. Nah, ya kan. Lalu pada bagian operator kita tambahkan namanya itu generate aggregation. Mana ya? Nah, ini generate aggregation. Kita masukkan ke sini, kita sambungkan nih ke join. Nah, seperti ini. Aggregate-nya kita taruh di sebelah sini. Kita sambungkan. Oke, pada generate aggregation, atribut name-nya kita tuliskan total masukan seperti ini. Lalu atribut filter type-nya kita pilih subset. Ya, subset lalu kita pilih harga. Nah, kita klik 2 kali dan jumlah terjual seperti ini. Lalu kita play. Nah, pada bagian aggregate ini kita ubah nih aggregation atributnya. Kita pilih yang sudah kita buat tadi, yang namanya total pemasukan seperti ini. Nah, lalu fungsinya kita ubah juga menjadi average atau rata-rata. Kita apply. Select atributnya ini tidak usah, kita hilangkan di bagian kanan lalu apply. Nah, coba kita jalankan. Nah, maka total keseluruhannya itu sudah muncul nih. Ada banyak nih, ada 95 juta lah. Nah, seperti ini ya. Rata-rata dari total pemasukan kedua data yang kita punya. Nah, bentukannya seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.